Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih teman-teman, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik adik-adik semua. Selamat sore adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ya. Siapa yang puasa? Siapa yang enggak? Aku. Waduh. Puasa. Oh, puasa. Dikira. Mantap Aisyah. Siapa lagi nih yang sampai sore ini masih kuat puasanya? Iya, Janatra. Sip, hebat benar. Baik. Kak. Ya. Ya. Kak. Ya. Tapi aku suka bilang aus-aus mulu. Oh. Ya nggak apa-apa, masih belajar ya. Ya, selamat sore juga nih buat ayah dan bundanya yang mungkin juga ikut mendengarkan. Baik adik-adik semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara yang tentunya masih seru dan spesial banget nih. Oh iya, ada yang tahu nggak nih hari ini apa acaranya? Kemarin kan public speaking for kids, sekarang apa? Ayo, ada yang tahu? Ini yang di belakang kakak nih apa nih namanya nih? Ayo. Ayo dibaca apa di belakangnya? Storytelling. Iya betul, storytelling ya. Ya, insya Allah kita akan belajar storytelling ya bersama Kak Dia. Baik, adik-adik semua. Ya, udah ya, cukup semua ya pesertanya. Ya, masih menunggu satu lagi. Masih menunggu ya. Baik semuanya, semoga semangat, tetap semangat. Tentunya juga Kak Adri di sini akan memandu acara selama kurang lebih 1,5 jam ya ke depan bersama adik semua. Dan juga Kak Adri ingin menyampaikan bahwa acara ini disponsori oleh Mas Enba, Aqua Fashion Kids, Med Netizen, dan Sate Marangi Mekaniza. Nah juga nanti kita insya Allah tuh ada door prize ya adik-adik. Jadi di akhir belajar kita nanti Kak Diah yang langsung kasih tahu bagaimana cara mendapatkan door prize tersebut. Mau tahu nggak door prize-nya apa? Ya, mau tahu nggak? Atau udah tahu nih, jangan-jangan nih. Atau udah tahu nih, jangan-jangan. Korannya nih. Nih, Kak Adri bawa nih. Nih. Ini yang pertama untuk bagi laki-laki atau cowok yang apa namanya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Bagi pemenang laki-laki yang berhasil ya menjawab pertanyaan Kak Dia akan mendapatkan sling bag Dino. Oke, di unboxing nggak? Nggak usah ya, nanti aja ya. Untuk perempuannya, ini dia. Nah, tada. Tuh kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Silau ya? Ini hair accessories ya. Apa namanya? Jepitan rambut untuk perempuan dengan berbagai model, jenis. Jadi ada banyak di sini. Jadi adik-adik bisa memakainya di rumah gitu. Nah, ini juga disponsori oleh yang tadi disebutin ya. Oh ya, ada yang udah tahu belum? Siapakah sponsor-sponsor kita? Nih dari Mas Enba dan Aqua Fashion Kids itu adalah sponsor kita dari fashion ya, dunia fashion. Kemudian Netizen juga programnya Kak Diah ya, talk show dan seterusnya. Dan Sate Marangi Mekaniza adalah sponsor dari kuliner. Nah, adik-adik semua, sebelumnya Kak Adri ingin menyampaikan juga nih singkat kata tata tertib ya. Yang pertama yang udah disebutin kemarin, Kak Adri ingetin lagi, pastikan audio dan video adik-adik semua berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, apabila ingin kamar kecil, hendaknya kasih tahu di kolom chat.
kemudian boleh meninggalkan tempat. Kemudian usahakan mencari tempat yang tenang, jauh dari kebisingan supaya adik-adik belajarnya enak. Yang terakhir, patuhi protokol ya adik-adik, dimanapun kita berada, mencuci tangan, memakai masker, terus menjaga jarak. Baik ya, mengerti semua ya? Kalau udah ngerti kasih jempolnya dong. Mana jempolnya? Oke. Baik, kalau gitu sebelum acara dimulai, Kak Adri mau main tebak-tebakan lagi nggak nih sebelum masuk nih? Mau. Oh ya. Aduh, semangat banget. Siapa tuh yang semangat mau tuh? Aisyah siap menjemput jepitan rambut. Nih, kali ini berbeda nih. Kak Adri punya apa namanya? Punya tebak-tebakan yang menarik. Coba nih adik-adik bisa nggak ya? Nah, tebak ini apa? Ini gambar wajah hewan apa yang ada di dalam gambar ini? Ada yang tahu nggak? Gajah. Gajah. Oke, gajah. Siapa yang paling banyak? Terus apa lagi? Gajah, kelinci. Kelinci. Kanguru, betul. Iya. Paus. Belalang. 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 Lumba-lumba. Ya. Lumba-lumba. Itu ikan paus. Oh iya, ada lumba-lumba tuh, betul. Iya. Kura-kura. Kura-kura. Ya, oke. Orangutan. Oke. Iya, betul. Belalang. Burung. Bintang laut. Ini enggak nih, yang besar. Udah tadi aku sebut. Oh, udah, Tadi iya. aku sebut. Ah, ini Landak. ini terlalu enteng nih. Iguana. Nih, Kadri punya. Iya, udah. Nih, sekarang ada lagi nih. Cuman kali ini adalah apa namanya? Tebak-tebakan menggabungkan dua hewan menjadi satu. Ini bukan bentuk merubah ciptaan Tuhan, cuman ini untuk apa namanya? Melatih kita daya ingat kita, hewan ini apa namanya, yang ini apa gitu. Oke, siap ya? Nih, coba. Ini hewan apa ya? Nah, Kucing. iya betul, kucing dan apa? Kucing dan Bebek. bebek. Iya, bebek. Kucing dan Bebek. bebek. Iya, betul. Bebek. Yes. Oh, terlalu mudah. Oke, ini apa? Gajah dan tapi mulutnya kayak bebek. Tapi ya mulutnya burung. Bebek atau burung? Gajah sama Bebek sama gajah. Iya, betul. Nayo Tama betul. Bebek apa? Gajah dan bebek. Kirain buaya itu, Kak. Bukan. Nah, ini lucu tapi agak serem nih. Dadah. singa sama marmut. Iya. Tapi singa. Singa sama hamster. Singa dan hamster, betul. Singa dan hamster. Oke, ini apa? Ini lucu dan seram. Ayam sama badak. Ya. Ayam dan badak. Lucu ya. Terus, ini apa? Sama penguin. Ada dan penguin. Iya, koala dan panda. Panda sama penguin. Penguin, ya, panda dan penguin, betul. Nah, ini apa? Siput sama kucing. Siput dan kucing. Ini apa? Ayo lo, serem. Kuda sama hiu. Hiu kuda. Iya, hiu dan kuda. Kuda. Ini apa? Burung hantu beruang. Hah? Beruang? Itu citah ya? Hantu beruang. Putih. Burung hantu sama citah bukan sih? Bukan. Ini singa ini. Singa. Singa dan Burung hantu. Elang. Nih lihat tuh kakinya tajam-tajam ya. Nah, ini apa nih lucu? Aduh. Sama kucing. Kucing dan Panda. Nah, ini Gajah sama kupu-kupu. Gajah sama kupu-kupu. tuh cakep ya. Nah, ini yang tadi. Kura-kura sama burung hantu. Iya. Wah, ini hafal nih Janatra hewan-hewan. Nah, ini nggak kelihatan tadi. Tadi apa? Nah, ini apa? Gorila sama gajah. Kura-kura. Gorila dan gajah. Ini Gorila dan gajah.
Kuda laut sama ayam. Ayam. Iya. Kalau yang ini Kucing sama ikan. Kucing sama ikan. kucing dan ikan. Betul nih. Yang terakhir apa? Gorila sama burung. Gorila sama burung. Iya. Lucu ya. Aduh. Baik. Pada hebat nih ininya tebak-tebakannya. Baik, nggak panjang lebar ya adik semua, insya Allah masih semangat sebelum acara dimulai. Tentunya kita tahu siapa yang akan bersama kita pada sore hari ini. Siapa namanya? Ada yang tahu? Kak Dia. Kak Dia. Oke, kita sambut ya Kak Dia ya. Panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Dia. Kak Dia, mana suaranya? Halo Kak Dia. Mau pakai ini nggak usah. Oke. Hadiahnya ngumpet-ngumpet. Terima kasih Kak Adri. Ini panggilnya nggak rame nih. Yang rame dong. Kak Dia gitu pakai pom-pom. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, ini ada yang outdoor nih. Waalaikumsalam. Ada yang di kamar, ada yang di taman kayaknya ya. Dan ada yang jalan-jalan, jangan-jangan. Ya, terima kasih ya. Sore ini kita ketemu lagi. Yang belum ketemu, ya salam jumpa dengan Kak Dia di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang apa? Storytelling. Storytelling itu apa sih? Siapa yang tahu storytelling itu apa sih? Apa, ayo? Bercerita? Apakah benar jawabannya, saudara-saudara? Kita lihat. Jeng jeng. Oke, ini dia. Kita akan belajar hari ini tentang storytelling. Jadi, kalau story, cerita, telling, apa? Menyampaikan, ya kan? Nah, storytelling berarti menyampaikan cerita. Siapa yang suka banget sama cerita? Aku. Siapa yang suka? Yang kurang-kurang gimana gitu sama cerita? Ada nggak? Yang kurang suka gitu. Aku cerita tuh bingung, aku senang, tapi aku nggak bisa nyeritain lagi gitu. Aku tergantung ceritanya seru atau enggak. Tergantung ceritanya. Oke, ini dia. Storytelling itu tadi seperti yang Kak Dia sampaikan bahwa storytelling berarti menyampaikan cerita atau sama juga bercerita. Ya, kan biasanya nih kan kita sering cerita ya sama teman-teman kita ya atau sama ayah bunda kita gitu ya, sama saudara kita gitu. Cerita tentang apa aja diceritain. Nah, supaya ceritanya itu menjadi menarik ya kan, menjadi mudah dipahami oleh siapa yang kita sampaikan cerita itu, maka kita perlu tahu nih apa aja gitu yang ada di dalam storytelling. Nah, sekarang Kak Dia mau tanya, kalau tadi dijawab udah beberapa saja yang menjawab nih storytelling. Tadi siapa yang suka storytelling? Cuman berapa orang nih yang Kak Dia dengar nih? Coba kasih jempolnya yang suka storytelling. Kak Dia mau lihat. Mana jempolnya nggak kelihatan? Wow, tuh baru mantap Hania. Betul. Setuju. Oke ya. Nah, kalau Hania sukanya cerita apa? Tentang apa? Kalau nggak salah namanya itu What Happened to Monday. Itu ceritanya tentang 7 kembar anak perempuan yang tinggal di masa-masa yang kritis gitu. Jadi setiap keluarga anaknya harus cuma satu, yang anak-anak yang lainnya bakalan dimasukin ke
ke Cyrosleep. Nah, orang-orang dibilang, katanya orang-orang, Cyrosleep itu mesin yang kalau dimasukin orangnya akan tertidur sampai masanya membaik gitu. Nah, ternyata orangnya dibakar di dalam Cyrosleep gitu. Oh, ternyata ternyata bukan ditidurkan gitu ya, bukan ya berarti ya, tapi malah dibakar gitu. Berarti dibohongin dong orang-orangnya tuh. Iya, terus pas si 7 kembar ini dilahirkan, ibunya kan meninggal. Habis itu bapaknya nggak tahu kemana, jadinya diasuh sama kakeknya. Kakeknya kan jenius gitu. Jadi bikin perangkat-perangkat gimana ya ngomongnya. Bikin suatu Jadi penemuan gitu ya. Ya, jadi 7 anak kembar ini setiap kali mereka keluar, mereka pakai satu identitas, yaitu Karen siapa gitu, aku lupa namanya. Nah pas mereka masih kecil, suatu hari salah satu dari mereka jarinya putus tuh. Terus gara-gara salah satu dari mereka jarinya putus, makanya jarinya yang lainnya harus diputusin juga. Oh gitu, ya ampun. Terus semakin mereka beranjak dewasa, kakeknya kan meninggal tuh, dan mereka juga udah mandiri. Nah, kan ada 7. Jadi kakeknya itu menamai mereka dari nama-nama hari kayak Monday, Tuesday dan selanjutnya. Nah, setiap anak itu boleh keluar di hari yang ditentuin oleh namanya sendiri. Itu. Dan kakeknya juga bikin perangkat-perangkat untuk mereka biar penyembunyian mereka lebih gampang gitu ya. Terus waktu si Monday lagi mau apply buat pekerjaan, dia kan kartunya di-scan dulu biar tahu kalau dia anak tunggal. Nah, habis di-scan, dia ketemu sama seorang laki-laki namanya Christopher. Abis itu mereka ya ngomong-ngomong, abis itu mempunyai relationship apa gitu. Abis itu pas mereka udah ngomong, si Monday kan masuk ke dalam bangunan pekerjaannya itu. Terus pas dia sampai di lift, ada orang laki-laki ini lagi. Namanya Jerry. Itu si Jerry ngancem kalau dia tahu rahasia keluarganya dia, tapi dia nggak tahu kembar 7 itu. Nah, dia tahu kalau itu bukan anak tunggal gitu ya? Bukan, si Jerry cuma tahu kalau si Monday itu pakai cara curang gitu. Iya, karena dia bilang dia anak tunggal kan tadi ya, padahal dia punya 6 saudara kembar lainnya kan? Iya. Terus habis itu sejak hari itu Monday nggak kunjung pulang. Nah si kembar lainnya kan cemas kalau misalnya si Monday meninggal, berarti Karen juga otomatis ya meninggal lah. Terus mereka semuanya nggak bakalan bisa keluar selamanya. Oh iya, karena Monday nggak ada, jadi si Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya nggak bisa keluar gitu ya. Tapi ternyata berarti itu adalah berurutan ya, bukan berarti kalau Monday-nya nggak ada ya berarti nggak ada yang keluar hari Senin itu. Selasa tetap aja sesuai dengan urutan masing-masing. Nggak begitu ya. Ternyata cuman gara-gara satu, jadi kesemuanya itu nggak boleh keluar gitu ya. Iya. Wah, seru banget Hania ceritanya. Kasih tepuk tangan buat Hania dong. Belum selesai tapi ya udah nggak apa-apa. Belum selesai ya? Oh, ini kayaknya
harus dibuat cerita episode kedua. Iya. Biar nggak penasaran, kita tahan dulu Hania. Kita tahan dulu, nanti endingnya baru kita kasih tebakan ke teman-teman kira-kira endingnya apa ya gitu. Hania boleh kasih pertanyaan nanti. Oke, Hania punya cerita. Hania sudah cerita tadi dia senang dengan cerita yang agak panjang ya Hania ya, karena ada banyak tokoh di situ, ya kan? Ada 7 yang kembar itu dengan nama-nama hari, ya. Kemudian ada kakeknya, terus ada siapa lagi ya yang tadi Hania sebutkan? Ada ayahnya, ada ibunya gitu ya. Disebutkan tapi tidak maksudnya bagian dari cerita tapi tidak berdialog. Kalau yang tadi Hania ceritakan gitu. Nah, kalau begitu kita ini harus memulai cerita itu seperti apa sih supaya baik gitu. Nah, supaya baik ini ternyata ada rumus Kak dia mau kasih tahu sore ini ke teman-teman semua. Hanya ada 4 aja yang Kak dia share, ada 4 ya. Cara bercerita yang baik itu harus memperhatikan 4 hal. Apa saja? Ini dia. Ada bagian-bagian penting ternyata kalau kita mau bercerita. Kita harus tahu nih, siapa aja sih tokoh-tokoh yang diceritakan, yang mau dijadikan pemain-pemainnya gitu ya. Tokohnya tuh siapa aja gitu. Kemudian apalagi? Ada sinopsisnya. Tadi Hania belum cerita tuh. Kan pertanyaannya cerita apa yang kalian suka gitu. Misalnya cerita tentang yang lucu-lucu gitu, cerita komedi, cerita jenaka, atau cerita tentang drama gitu ya. Kayaknya kalau tadi yang Hania ceritakan itu ceritanya tentang apa ya teman-teman ya? Cocoknya ya. Disebut sebagai cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Ceritanya ada cerita nilai-nilai kehidupannya gitu ya. Terus ada seru-serunya tuh kayaknya deh udah kebayang soalnya tadi Hania kayaknya tuh nyeritainnya karena ada rahasia-rahasia itu tadi ya, jadinya bikin kayaknya wah habis itu apa nih? Oh pasti Nayo nih udah penasaran nih. Aduh, harusnya diselesain dulu ceritanya gitu ya. Nanti dulu Nayo, kita tunggu nanti di akhir seperti apa. Nah, kemudian ada setting atau latar ya, atau lokasi atau tempat gitu. Nah, ini adalah supaya untuk apa? Untuk membangun cerita. Gitu. Nanti Kak Dia jelaskan lebih rinci lagi. Dan yang terakhir adalah alur. Nah, kalau tadi yang Hania ceritakan itu alur ceritanya gimana tuh? Alur ceritanya. Mulai dari anak-anaknya ditinggal sampai dengan semuanya dewasa dan bisa memulai bekerja atau mandiri gitu kan ya. Nah, yang seperti itu disebut dengan alur apa? Nanti kita akan belajar juga setelah ini di slide berikutnya. Selanjutnya, mari kita mulai di kotak pertama tadi yaitu tokoh ya. Kita kenalan dulu sama tokoh nih. Tokoh itu siapa sih Kak Dia? Tokoh itu sosok yang diceritakan. Tokoh itu punya karakter. Terus tokoh yang membuat cerita kita menjadi seru gitu. Tadi Hania kepengen menonjolkan tokoh siapa nih? Nah, tokohnya si Monday, ataukah tokoh si kakeknya, atau ayahnya, atau ibunya, atau si Christopher, atau si siapa tadi tuh? Lupa. Kak dia lupa namanya siapa? Jane. Siapa? Lupa tadi. Yang itu tadi yang temannya yang tahu rahasianya. Nah, yang kayak begitu, kita harus tahu nih kalau mau cerita, kita harus tahu nih yang mau kita tekankan itu cerita tentang siapa. Harus 1 nggak sih Kak Dia? Oh nggak, boleh juga sih 2 gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak juga untuk menekankan ya peran utama. Jadi ada tokoh utama, ada juga tokoh yang pembantu ya, peran utama, peran pembantu gitu. Yang pembantu bukan yang bawain minuman, bukan. Itu lain lagi. Jadi ada peran utama ya, tokoh utama dan tokoh pembantu atau peran pembantu gitu. Nah, tokoh utama ini biasanya dia itu
ada terus nih di sepanjang cerita, dan memang cerita itu memang adalah menceritakan tentang si tokoh itu gitu. Jadi seru nih tokohnya itu, makanya kalau kita memilih menokohkan seseorang atau sesuatu gitu, maka kita harus membangun cerita yang menarik gitu supaya tokoh yang kita kita bangun gitu itu adalah tokoh yang ditunggu-tunggu atau tidak diduga gitu ya. Nah, Naya juga nggak tahu pasti terakhirnya yang Monday kemana coba. Dia nggak pulang-pulang. Tapi bukan Bang Toyib ya. Oke, nih teman-teman. Perhatikan deh. Kalau di cerita-cerita yang sering didengar, ya, yang kita dengar, itu seringnya ada tokoh apa sih? Tokoh tuh nggak selalu manusia ya. Seperti yang tadi diceritakan oleh Hania, menyebutkan ada 7 anak kembar, berarti kan orang ya, manusia. Sebenarnya kalau dalam sebuah cerita, itu dalam banyak cerita, berbagai cerita, ada juga loh hewan yang dijadikan tokoh. Ada juga benda, dan ada buah dan sayur. Gitu. Jadi banyak banget kita tuh bisa bikin cerita dan menceritakan ya ke orang lain gitu tentang suatu kisah yang punya nilai-nilai yang bisa kita pelajari gitu. Oke, jadi ada 4 di apa aja coba sebutin. Orang. Yang mana duluan yang paling banyak? Orang ya, paling banyak. Orang atau manusia, buah dan sayur, Dan sayur hewan, ya. Hewan dan benda. dan benda. Kalau menurut Jagat paling banyak tokoh cerita itu dari bagian yang mana? Kasih nomor coba. Nomor coba sebut. Yang pertama itu tokoh apa yang sering ada dalam cerita? Ini kan masih belum Kak Dia nomerin nih. Ayo Jagat, mana Jagat? Tokoh utama. Tokoh utama. Bukan tokoh utama. Tokoh nomor 1 yang paling banyak yang mana? Yang sering Jagat dengar atau baca? Dalam sebuah cerita itu tokohnya kan ada macam-macam nih. Paling banyak nyeritain tentang apa? Yang dijadikan tokoh dalam cerita yang Jagat sering baca. Banyak orang. Terus urutan kedua? Ya mungkin. Hewan. Terus mana duluan tuh? Benda atau buah dan sayur? Benda. Benda ya. Benda baru buah dan sayur. Gitu ya? Oke. Kalau Alvaro sukanya yang cerita tentang apa, Alvaro? Tentang orang, apa hewan, apa benda, atau buah dan sayur? Sukanya tentang apa ya? Kalau tentang hewan itu biasanya diceritain sama bu guru ya. Waktu-waktu masih TK dulu ya, kan hewan ada yang kelinci, ada yang apa lagi. Terus tadi Kak Adri juga cerita apa? Bukan cerita. Tahu ada yang suka. Ada yang suka. Apa yang paling suka tuh boneka ya, boneka orang juga sih atau hewan juga bisa sih. Tapi yang senang apa? Power Ranger suka nggak? Power Ranger lagi kan dia. Apa ya? Captain America suka nggak, Faro? Nggak suka? Nggak suka? Apa dong yang suka dong Faro ceritanya? Cerita. Nggak ada yang suka ya? Aduh, es krim aja deh, gimana es krim? Suka? Suka nggak kalau es krim? Berarti Kak Dia belum kasih satu lagi. Sukanya game. Sukanya game, berarti Kak Dia belum kasih satu lagi nih tentang makanan. Kalau game apa? Mobil atau perang atau apa? Free Fire. Perang. Oh, berarti orang itu kan yang perang orang ya. Tembak-tembakannya ya. Iya kan?
Bisa main bareng sama kakak saya. Bisa main bareng sama kakak. Berarti ada tokoh loh di dalam game yang Faro mainin itu kan. Ayo tembak sini, ayo gantian gitu kan ya. Kayaknya nih yang cowok-cowok pada senang game juga nih. Dia jadi tahu gimana nih ngumpetnya bagusnya gimana ya gitu kan. Cari tempat ngumpet, senjatanya apa gitu kan supaya musuhnya bisa diserang gitu ya Faro ya. Nah, itu namanya tokohnya di dalam cerita game itu, cerita permainan itu jenisnya tokohnya adalah orang atau manusia, walaupun di dalam kartun gitu ya. Oke. Baru tahu. Oke, ini sekarang kita mau main game. Karena Faro suka main game, kita main game. Ayo dipilih. Mau tokoh yang mana? Aku tokoh 7. Siapa 7? Janatra. Janatra 7. Ingat-ingat ya nomornya ya. Yuk. Hania pilih nomor berapa? Ayo Hania, pilih nomor berapa? 7 sudah dipilih Janatra. Ayo pilih nomor berapa? Hania berapa? 4 masih ada nggak 4? 4 masih dong. Oke, Hania nomor 4. Aku nomor 3 aja deh. Oh, Hania nomor 3. Ini Hania, ini Janatra. Nayo pilih nomor berapa? Nomor 5. 5. Ini Nayo. Mas Jagat? Dua. Nomor 2. Oke, Jagat nomor 2. Faro nomor berapa, Faro? Udahlah nomor 2 aja. Faro nomor 2, Jagat. Faro tinggal nomor 6 sama 8, Faro. Pilih yang mana? Pilih. Tinggal ini sama ini. 6 atau 8, Faro? Udah 8 aja. 8 aja, oke. Kalau gitu yang 6 ke Adri ya. Ya, itu Aisyah udah belum Aisyah? Aisyah belum, baru mau ditanya. Kan lakinya tinggal 1 nih. Oh iya. Aisyah milih nomor 1 atau 4? Aisyah. Aisyah. Pilih nomor 1 atau nomor 4 nih tokohnya nih, gambarnya dilihat nih. Aisyah di mute. Aisyah masih di mute. Nomor 4. Nomor 4 udah dipilih. Nomor 4. Belum ya tadi ya. Oh, nomor 4. Oke, Aisyah nomor 4. Oke, nomor 3 Hania tadi ya. Oke, berarti kalian nomor 1 ya. Oke, sekarang kita pokoknya ingat nomor masing-masing ya. Oke, kita mau lanjut dulu nih ceritanya. Oke, nomor 1 tadi ya. Saya Ibu Maimunah. Hai, saya Ibu Maimunah. Saya penjual jajanan anak yang ramah sekali. Oke, nomor 2. Siapa nomor 2 tadi? Mas Jagat ya. Dibaca ya Mas Jagat tulisannya ya. Tokoh 2. Mana nih Mas Jagat? Ya. Ayo Mas. Terus bawahnya? Aku siswa kelas SD yang berprestasi. Suaranya ya, kerucuk-kerucuk. Oke, siap-siap nomor 3. Siapa tadi? Hania ya. Siap-siap Hania. Nomor 3. Hai, aku Hesti. Aku si Ceriwis yang senang melukis. Oh, pas banget ya ini. Nomor 4, ayo. Siapa tadi nomor 4? Aisyah? Ya. Ya. Hai, aku Gita. Oke. Aku Pemarah dan tak mau diganggu. Oke, sip. Lancar ya bacanya ya Aisyah. Oke, siap-siap diingat-ingat karakternya ya masing-masing ya.
Oke, ini namanya yang tulisan hitam ini namanya karakter nih, yang huruf-huruf hitam. Nomor 5 siapa tadi? Oh, Nayo ya. Oke, Mas Nayo. Hai, aku Iwan. Aku malas mengerjakan tugas sekolah. Ya. Tapi hanya dalam cerita ya. Nomor 6 siap-siap Kadri ya. Baca nih Kadri. Loh, cewek ternyata. Hai, aku Mei. Menurutku suaraku bagus. Oh, ini Mei apa nih? Mei Juni. Mei Juni ya. Oke, nomor 7. Nomor 7 siapa? Faro ya. Faro. Aku nomor 7. Oh, nomor 7 Janatra. Ya, lupa. Janatra, ya silakan. Ya, tokohnya ya. Hai, saya Ibu Ana. Aku Bu Guru. Ya, jadi bu guru ya. Tuker nih kayaknya sama Ibu Maimunah nih. Lanjut Faro, terakhir. Wah, pas banget. Oh, gitu. Oh iya, sama dong sama Aisyah. Mana si Faro? Alvaro. Hai, Faro. Ayo dibaca. Hai, aku Rio. Oh, aku pemalu. Ih, kok cocok ya? Oke, semuanya sudah ingat karakter masing-masing. Nanti akan ada permainan setelah Kak Dia jelaskan yang berikut ini. Nih, kalau tadi kita udah ngomongin tentang tokoh, ya kan? Sama karakternya nih, kalian udah punya nih. Sekarang kita mau main peran nanti ya. Punya karakter, ada yang pemalu, ada yang suaranya bagus, ya, ada yang ceriwis ya tadi. Nia yang ceriwis ya. Terus kemudian ada Gita ya, Gita yang tidak mau diganggu katanya gitu. Nah, kalau udah belajar itu, kemudian kalau kita udah tahu itu, kemudian kita perlu membangun garis besar ceritanya atau rangkuman ceritanya. Nah, namanya sinopsis gitu. Sinopsis adalah ringkasan cerita agar pembaca atau pendengar menjadi lebih mudah memahami keseluruhan isi cerita. Ya, jadi supaya kalau udah dirangkum, oh ternyata ceritanya tentang itu gitu. Tapi kalau mau bikin penasaran kayak Hania tadi ya, masih panjang tuh ceritanya belum selesai tuh, dia aja penasaran. Tapi kita stop dulu karena sebenarnya nungguin nih sinopsisnya apa sih, tapi Hania tidak ngasih tahu dulu biar penasaran kitanya. Nah, sinopsis ini supaya kita ya penasaran juga sih, pengen tahu lebih detail lagi, tapi ada rangkumannya. Biasanya ditulisnya di buku paling belakang. Gitu ya. Nah, sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Nanti Kak Dia akan kasih sinopsis, terus kita akan bermain peran sesuai dengan yang tadi sudah dipilih oleh masing-masing. Selanjutnya, isi sinopsis itu apa aja sih Kak Dia? Oh, isinya itu inti sebenarnya. Inti, core of the core. Inti dari cerita atau kisah. Gitu. Kemudian sinopsis itu bersifat tertulis ya, dan biasanya disebut sebagai rangkuman cerita. Jadi gampangnya itu adalah rangkuman cerita. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan bermain peran. Masih ingat ya nama-namanya tadi ya? Ingat siapa? Saya Ibu Maimunah. Kemudian ada siapa tadi? Mei. Aduh, Mei salah kasih nama nih. Kak Dia salah kasih nama. Oke. Sekarang pemainnya adalah Rio. Siapa jadi Rio? Oh, Rio tadi siapa ya? Oh, Mas Jagat ya? Alvaro. Rio, Kak Dia, terus Hesti, Hania ya, Hesti ya. Dan Gita, Aisyah. Ya. Sekarang Hesti, Hania menyapa Rio, menyapa Jagat ya. Kemudian berbincang. Nah, habis itu Aisyah nih sebagai Gita merasa terganggu nih. Aduh, ngalingin jalan nih gitu. Nanti Aisyah kasih kalimatnya ke Rio dan ke Hesti ya. Di mana kalimat yang ingin disampaikan. Kalau menjadi karakter yang tadi sudah dipilih. Oke, berarti dimulai dari Kak Dia dulu deh. Hesti, gitu kan?
Hesti, Rio. Udah pulang sekolah, Rio? Rio? Ya, Rio udah pulang sekolah. Jam segini masih sekolah. Iya. Rio? ya. Jagat speakernya dikecilin coba jadi pantul. Halo. Ya, Mas Jagat nggak kedengeran tadi. Halo Rio. Rio udah pulang sekolah? Rio. Rio-nya kemana nih? Pergi lagi ya? Oke, saya ketemu sama Hesti juga nih. Hesti, mau beli apa Hesti? Hesti mau beli apa? Aku mau beli donat, soalnya Yang mana donatnya? Nih ada yang strawberry, ada yang coklat, ada yang keju. Yang mana nih Hesti? Maunya nih Hesti? aku lebih suka sih si vanilla. Oh, yang vanilla. Yang vanilla kebetulan tinggal satu nih Hesti. Tadi yang satu udah diambil sama si Rio. Coba deh. Si Rio itu tadi pengen ngambil yang vanilla semuanya mau diborong sama dia. Tapi nggak jadi karena katanya kebanyakan. Padahal Ibu Maimunah udah kasih diskon loh kalau ngambil semuanya, dikasih diskon 2.000. Oh iya, Hesti sama Rio sekelas ya? Iya, Oh, sekelas. Rio, kamu habis juara apa, Rio? Kamu kayaknya pinter banget ya di sekolah ya? Rio, Ya, kamu kemarin juara 1 ya, Rio? iya. Oh, gimana sih caranya supaya anak ibu juga bisa juara 1 kayak kamu gitu, Rio? Rajin belajar yang gak suruh. Oh, rajin belajar. Caranya gimana rajin belajar? Anak-anak ibu juga susah tuh disuruh belajar. Gimana ya biar mau belajar ya? Ya dari pelajaran yang gak suka dulu mungkin. Aduh, Rio suaranya. Nah, nah Rio kan sekelas nih sama Hesti. Biasanya yang diobrolin apa nih Rio nih? Halo, Hesti, kamu belajarnya kayak Rio nggak? Hesti sama Rio di sini ngobrol nih ceritanya. Hesti menyapa Rio. Ayo, Hania disapa Jagatnya coba. halo Rio. Jagat, kamu lagi Halo. apa di sini? Halo Rio. Halo Rio, kamu sedang apa di sini? Halo Hesti. Saya baru pulang sekolah di sini. Dan saya mampir ke warung Ibu Maimunah untuk membeli donat. Terus apa lagi? Hesti. Rio gantian nanya juga boleh. Kamu sedang apa Hesti? Hesti sedang apa katanya? Hesti beli donat juga, Rio. Udah nih, dihabisin aja donat ibu nih, biar cepet habis dagangannya. Nanti dikasih diskon deh. Gimana? Mau ya? Iya boleh Bu. Nah, kemudian Gita datang nih, Gita nih. Aisyah, siap-siap. Oke, Aisyah datang. Mau beli donat juga. Tapi ada
ada Hesti dan Rio di depan warung, jadi nggak bisa lewat. Nah, Gita dengan karakternya yang mudah marah, gimana coba kalimatnya? Uish, mantep. Bilang apa? Hey, permisi dong. Masih di mute, ayo Aisyah. Permisi dong. Aku kan mau lewat. Aku kan mau lewat. Oh, ayo dong. Mau beli donat. Beli donat tuh. Semuanya langsung laris warung Ibu Maimunah. Donatnya habis. Kemudian Hesti sama Rio bilang apa nih? Digituin sama Gita. Udah denger Gita, permisi dong katanya. Ayo Hesti mau apa? Permisi dong. Permisi dong. Kalau ngobrol di sebelah, di pinggir sedikit dong. Kan saya mau lewat, katanya tuh. Ayo Rio, jawabannya apa? Jawabannya apa? Oh iya, maaf. Apa Rio? Ayo. Jaga trio. Jaga trio. Oh ya, silakan lewat. Maaf ya. Hesti, jawabnya apa? Ania. Ayo Hania. Oh iya, silakan. Masih kita mengganggu ya, gitu dong Hesti, Hania. Oh maaf, kita mengganggu ya. Gita jawab Gita. Ayo Aisyah jawab. Mengganggu ya katanya tuh. Apa Aisyah? Iya. Oh iya, aku kan mau beli donat, gitu ya. Aku kan mau beli donat. Masa dialang-alangin, nanti kalau aku lapar gimana? Iya. Oke. Ya, singkat-singkat cerita dari sinopsis ini ya. Ini sinopsis yang sangat sederhana. Nah, kalian tadi udah membangun cerita, udah bermain peran, sudah menjalankan perannya sesuai dengan karakter yang ditetapkan di awal tadi ya, yang udah dipilih masing-masing. Jadi sebenarnya membangun cerita itu mudah atau enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau udah ada sinopsisnya ini, tugasnya selanjutnya adalah membuat apa? Percakapan, ya. Dibikin bentuk percakapannya tadi dari Ibu Maimunah. Halo semuanya, Rio udah pulang sekolah ya? Mau beli apa? Beli donat. Nih masih ada nih vanila. Kamu kan suka nih vanila gitu ya. Terus si Rio-nya jawab, ya vanila aja 1 Bu. Gitu. Aja deh, nanti Ibu kasih diskon. Terus datang Hesti, Bu saya mau beli donat dong. Yang vanila, pas banget nih tinggal 1. Ya udah nih tadi Rio mau Ibu kasih diskon, tapi dia nggak mau dua-dua. Gitu kan. Nah, jadi dari sinopsis yang seperti ini, kemudian kalimat-kalimat singkatnya gitu ya, sambil kita membayangkan, kan ini kan warung Ibu Maimunah, berarti kan kita ada di warung, ya kan, yang jualan donat. Tadi kan Hania mau beli donat soalnya tuh Hesti ya. Nah, jadi warung yang menjual donat, macem-macem donatnya, ada stroberi tadi udah Kak Dia sebutin kan. Gitu. Nah, kalau sudah mulai terbayang, ya, kemudian kita ingat apa karakter kita, siapa kita, ya kan? Nah, baru kita, oh kalau dia jawab gini,
saya jawab gini, oh saya mau ini ceritanya, oh saya mau ini gitu. Ya. Jadi itu adalah yang dibutuhkan adalah kreativitas kita nih. Nah, sinopsis selanjutnya yang kedua adalah ini. Mana ya? Oh, belum keluar. Ini dia. Selanjutnya adalah pemain Ibu Guru Ana, ya, Janatren ya. Iwan, Ayo, ya. Kemudian Mei, Kadri, dan ini bukan Rio, ini Faro tadi namanya siapa Faro? Faro Rio harusnya. Oh, salah ya tadi berarti yang pertama ya. Oke, salah berarti aku. Siap dulu. Dibenerin dulu. Sorry. Kadri nggak ngingetin ya. Sorry, dibenerin dulu kalau begitu. Mana dia? Tadi itu adalah tokoh 8. Oh iya, tokoh 8 ngomong ya. Kak, Ya. ini jam berapa? Oh, tadi Reza ya. Oh, tadi Reza ya harusnya ya. Salah dulu sinopsis. Berarti ini tuker aja ya. Tuker. Kalau gitu tokoh 2 ini Rio, tokohnya Alvaro adalah Reza. Oke. Sorry. Dan Reza. Oke. Nadia. Nayo, kalau Nayo jadi apa Nayo? Iwan. Jadi Iwan ya. Nah, siap. Oke. Ayo Bu Guru Ana, silakan mulai. Oke. Hari ini adalah jadwal pengumpulan tugas. Iwan, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugasmu? Iwan jawab, Iwan. Karena saya lupa, semalam saya ketiduran. Mei? Kalau Mei dan Reza, mengapa juga tidak mengerjakan tugas? Kalau Mei lupa. Kenapa bisa lupa? Kenapa bisa lupa? Karena nggak ada yang ngingetin. Itu kan tugasmu, kamu harus ingat tugasmu sendiri. Ayo lo, Kadri, ayo lo. Iya, soalnya aku kebanyakan main terus, jadi aku lupa mengerjakan. Lain kali kamu harus ingat ya. Bagaimana dengan Reza? Faro? Ayo, Alvaro. Kenapa nggak mengerjakan tugas, kata Bu Guru tuh? Alvaro menghilang. Nah, kenapa Alvaro tidak mengerjakan tugas tuh, kata Bu Guru Ana tuh? Saya ngerjain, Bu, tapi ketinggalan di rumah gitu ya. Apa jawabannya, Faro? Ayo. Apa, Faro? Kemarin katanya udah kering ya? Baru. Kamu mengerjakan tugas nggak tuh? Kalau mengerjakan tugas berarti bilang, Bu, saya mengerjakan tugas kok udah dikumpulin gitu, Faro. Udah kok, Bu, gitu. Apa Faro jawabannya, Faro? Di WhatsApp atas ya? Dikerjain nggak tugasnya? Dikerjain nggak Alvaro tugasnya? Katanya tuh. Nah, Bu Guru kasih hukuman ya, Bu Guru. Baiklah, karena kalian tidak mengerjakan tugas, Ibu Guru akan menghukum kalian untuk menyanyi di depan kelas. Nah, kan? Pas banget tuh Meme, suaranya paling bagus tuh. Meme ini gimana? Ayo Bu Guru mau kasih tugas hukuman nyanyi apa, lagu apa? Ini lagu Cicak-cicak di Dinding. Nah, cek-cek di dinding. Ayo Reza nyanyi, Reza yuk. Alvaro. Ayo, kan katanya Mei suaranya bagus. Coba Meme, cicak-cicak di dinding versi apa?
versi akustik. Akustik. Ayo cicak-cicak di dinding tapi pakai gaya gitu ya Bu Guru ya? Ya, pakai gaya. Ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Udah Bu Guru? Udah belum? Lanjut. Selanjutnya. Ayo Bagus nggak, Bu? lanjut. Iwan menyanyi depan kelas. Bu, gimana kalau kita berdamai aja, Bu? Gak ada hukuman tetap hukuman. Ayo cepat. Nyanyi apa, Bu? Cicak-cicak di dinding lah, kan tadi Ibu udah bilang. Bentar, Bu. Remik dulu, Bu. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sudah, Bu? Baik. Nah, satu lagi gimana nih? Satu lagi Bu Guru. Bu Guru. Reza. Rezanya masih nangkap cicak jangan-jangan. Oke, kita sambil nunggu Reza gabung lagi nih sama kita nih ya, Faro ya. Faro. Jadi kalau ini namanya kurang lebih seperti ini adalah sinopsis sederhana ya, rangkuman cerita yang sangat sederhana yang menggambarkan sebuah peristiwa gitu, sebuah kejadian gitu ya. Dari sini kalau kita udah, jadi kalau kita bikin cerita kan bikin perangkat gitu ya, tapi paling gampang itu kita memulainya dengan sinopsis atau rangkuman cerita. Dari sini kemudian kita mengembangkan kalimat-kalimat seperti yang tadi kalian lakukan gitu ya. Oh ini si ini ngomong ini, oh si ini ngomong gini aja gitu. Tapi kalau kita sebagai penulis cerita atau pencerita atau namanya storyteller, nah kita memainkan banyak peran. Kalau tadi kan dibagi-bagi nih, ya ada 8 tokoh, ya kan. Nah sekarang kita membaginya bukan dibagi ya, dikerjakan oleh kita sendiri sebagai pencerita, gitu. Kita yang menentukan si Iwan mau ngomong apa, si Meme mau ngomong apa, itu kita tulis di dalam naskah, gitu. Ya, ini adalah modalnya kalian memulai untuk storytelling. Oke, selanjutnya adalah di mana? Nah, ini adalah lokasi atau setting atau latar yang mendukung imajinasi pembaca atau penonton yang membuatnya tertarik untuk terus menyimak cerita. Wah, ternyata habis dari warung Bu Maimunah itu kemudian diceritakan kondisi di kelas yang seharusnya pada jam itu kelasnya sudah bubar gitu. Ternyata ada yang ikut, ada yang masih ada di kelas karena tidak mengerjakan PR. Ya, ceritanya bisa digabung ya jadinya. Tadi dari dua sinopsis itu ya. Satu sisi yang satu ini udah sampai warung makan donat, yang satu lagi masih di kelas. Masih dihukum sama Bu Guru karena nggak ngerjain tugas gitu kan. Nah, ini bisa digabung nih ternyata teman-teman. Nah, kemudian kira-kira endingnya yang enak apa ya kalau dari dua-dua ini? Mungkin bisa aja kita menentukan bahwa oh ternyata endingnya setelah nyanyi cicak-cicak di dinding, terus Bu Guru ternyata ulang tahun. Jadi tadi Hesti dengan Rio berkomunikasi gitu, ngobrol ya. Ngobrol ternyata mau kasih surprise buat Bu Guru, Bu Ana yang lagi ulang tahun, dia bawain donat punya bukan punya, yang dibeli dari warung Ibu Maimunah. Gitu. Bisa jadi cerita ya? Kayak gitu ya. Jadi apapun bisa kita bangun jadi sebuah cerita yang menarik. Nah, kemudian kalau kita tadi ngomongin warung dan sekolah, itu kan dua tempat yang berbeda banget ya, tapi ternyata bisa disambungin. Nah, kalau mau lebih luas lagi,
kita bisa juga nih cari inspirasi dari cerita-cerita yang ada di berbagai negara gitu. Nah ini misalnya nih ada negara apa aja nih di sini nih. Nanti lihat ya di peta, di atlas di rumah masing-masing. Ada Indonesia nih di sini nih. Nah ini juga banyak banget nih cerita yang bisa digali nih dari Indonesia gitu. Ya dari sisi budaya, dari sisi makanannya gitu kan, bisa jadi sebuah cerita. Jadi artinya kalian jangan berpikir cuma satu tempat doang ya, tapi harus berpikir yang luas gitu, yang bisa membuat kalian lebih berimajinasi gitu. Misalnya mau ke Paris, misalnya mau ke saya suka Paris, saya suka Korea, saya suka Jepang, maka kalian bisa pelajari tuh budayanya, baca tentang Jepang tuh kayak gimana sih gitu, Paris itu tentang seperti apa sih, oh lucu kali ya kalau ada cerita di Paris itu ceritanya dia itu seorang penyanyi di Paris yang dia itu kepengen banget menjadi superstar di dunia misalnya kayak gitu ya, macam-macam ceritanya. Juga boleh juga tentang makanan, tentang hewan ya, yang tadi Kadia sampaikan di depan. Nah, ini ada lokasi yang sering banget ada di dalam cerita. Kalau tadi tokoh ya, tokoh ada orang, buah-buahan kan, terus kemudian ada apa tadi? Buah dan sayur, orang, benda, dan satu lagi hewan, ya kan? Nah, ini lokasi yang sering ada di dalam cerita. Biasanya cerita tentang hewan atau orang itu senang banget penceritanya itu menggambarkan setting hutan, ya kan? Kemudian kalau untuk cerita anak-anak biasanya itu juga sering dikasih latar atau setting tentang sekolah atau rumah, cerita tentang belajar, cerita tentang persahabatan gitu ya. Dan satu lagi setting di desa dan kota. Nah, kalau tadi yang Hania ceritakan itu settingnya yang di mana ya kira-kira? Di kota. Nah, di kota. Tadi Hania udah sebut juga ya, settingnya ada di kota gitu. Nah, kemudian, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah alur. Nih, alur nih tadi. Nah, alur atau jalan cerita. Alur adalah urutan jalan cerita. Tuh, ada orang lagi lari tuh, ngejar alur. Ini contohnya tentang si Rima, judulnya si Rima. Rima itu tidak suka nih hari Senin nih. Rima nggak suka makan sayur. Tuh. Terus dia hari Selasa, ceritanya nih hari Selasa, Rima tidak mau makan. Udah dia nggak suka sayur, terus pada suatu hari dia nggak mau makan. Akhirnya besoknya dia sakit, gitu, ya. Jadi sebenarnya dari hari Senin dia udah nggak enak badan, gitu ceritanya, udah sakit. Tapi ditambah dia nggak mau makan, akhirnya dia sakit. Dan dia jadi nggak bisa masuk sekolah, gitu ya. Diingat ya, alurnya apa aja? Dia nggak suka makan sayur, dia nggak mau makan nasi, ya nggak mau makan. Kemudian dia sakit karena dia lemes, ya kan? Dan dia jadinya rugi karena nggak bisa masuk sekolah. Urutannya seperti itu, oke? Kita lanjut nih. Ada 3 jenis alur nih, teman-teman. Yang pertama, alur maju. Kalau yang tadi, ini, seperti ini nih alurnya maju. Karena dia tidak suka makan sayur, ditambah dia nggak mau makan, maka dia sakit dan dia tidak bisa masuk sekolah. Ya, alur maju. Alur kedua apa? Mundur. Kejadian yang diceritakan berujung pada penyebab peristiwa. Maksudnya ujungnya tuh endingnya itu dia nyeritain tentang penyebab, gitu. Jadi dia diceritakannya itu mundur. Nih, hari ini Rima tidak masuk sekolah karena dia sakit. Kenapa dia sakit kan? Dia tidak mau makan. Dia sakit karena dia tidak mau makan. Ditambah lagi dia tidak suka makan sayuran, gitu. Itu alur mundur. Nah, kalau maju mundur gimana tuh Kak dia? Maju mundur bingung nanti pusing dong, maju mundur gitu. Nah, maju mundur ini adalah kejadian yang diceritakan seperti melompat-lompat alias nggak runut gitu.
nggak runut. Jadi entar tengahnya, entar ke belakang, entar depannya gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Ini contohnya. Kalau yang di alur maju. Rima sakit, ini maju mundur ya, yang maju mundur. Rima sakit. Mulainya dari mana? Ya, Rima sakit. Mulainya dari Nggak mau makan. nah, Rima sakit mulai dari tengah nih. Ya. Rima sakit katanya. Lanjut. Sorry, kebanyakan. Ia berbaring di rumah sakit sudah 4 hari sejak Senin kemarin. Ini ceritanya, ini hari Jumat nih ceritanya. Sudah 4 hari sejak Senin kemarin. Ya, dia sakit. Ya. Kemudian dia sudah di rumah sakit udah 4 hari dari kemarin. Berarti mundur ya. Mundur ya, dari kemarin mundur. Kemudian hari ini dia tidak masuk sekolah lagi. Nah, sorry. Hari ini dia tidak masuk sekolah lagi. Ini kan tidak masuk sekolah di sini kan. Hari ini berarti maju ya. Tadi kan mundur nih. Ya. Rima sakit. Dia ada di rumah sakit 4 hari yang lalu. Hari ini dia nggak sekolah lagi. Maju kan? Jadi udah mundur, maju. Ya. Jadi alur maju mundur itu nggak selalu maju dan mundur, tapi bisa mundur dan maju gitu ya, atau disebut juga alur campuran. Gitu. Kemudian ia tidak suka makan sayur, bahkan beberapa hari ia tidak mau makan sama sekali. Mundur. Jadi mundur, maju, mundur gitu ya, yang nomor 1 ini ya, yang alur maju mundur ini contohnya. Kemudian alur mundur. Rima tidak hadir di sekolah sudah 4 hari. Rupanya ia sedang sakit. Penyakit yang diderita Rima bukan penyakit biasa, tubuhnya lemas dan jemarinya terasa nyeri. Itulah akibatnya jika tidak suka makan sayur dan buah. Jadi dia ngomongin tentang akibat, penyebabnya. Ya, penyebabnya dia nggak suka tuh makan sayur dan buah. Gitu. Oke. Jadi dia mundur nih. Mundur dia nyeritain tentang penyebabnya. Nah, kalau maju, kok red maju sih ini? Tipu-tipu. Alur maju, bukan red maju ya. Alur maju adalah yang seperti gambar tadi. Karena tidak mau makan sayur dan buah, Rima sakit. Nah, gara-gara nggak mau makan sayur buah, dia sakit, nafsu makannya hilang, kemudian dia sakit lagi nih. Dia sakit ya. Kemudian dia tidak masuk sekolah. Gitu. Ya. Sampai ditekankan sakitnya 2 kali. Jadi dia maju karena dia tidak mau makan sayur dan buah, terus dia jadi nafsu makannya hilang, kemudian dia sakit dan dia nggak masuk sekolah. Itu alur maju. Oke, di dalam cerita itu suka ada kejutan-kejutan. Supaya apa? Supaya orang betah bacanya gitu. Apa saja yang bisa menjadi kejutan dalam cerita? Di sini Kak Dia tulis 5. Yang pertama ada tokoh baru. Nah, tadi yang Hania ceritakan itu tokohnya nambah lagi gitu ya. Tiba-tiba ada Christopher, tiba-tiba ada siapa itu temannya tadi gitu kan. Nah, yang kedua ada dialog yang lucu atau mengharukan. Atau yang mendebarkan gitu ya tadi. Saya akan kasih tahu rahasia kamu gitu. Jadi itu juga masuk dalam kejutan dalam cerita. Kemudian ada penampilan yang berbeda. Nah, tadi ya, dari dia kecil, kemudian si Monday itu jadi besar, ya kan? Jadi udah dewasa dan dia udah bisa bekerja sendiri, dia melamar pekerjaan ya. Dan dia mengaku kalau dia adalah anak tunggal. Ada penampilan yang berbeda. Nah, kemudian ada tayangan lokasi atau penggambaran tempat yang tidak biasa. Gitu. Yang tidak biasa maksudnya kita tadi nggak kepikiran ya kalau si Monday itu ternyata dia masuknya di proyek bangunan gitu. Kan kita biasanya dapatnya dia ngelamar kerja di kantor misalnya gitu kan. Nah, ternyata ini di tempat bangunan gitu. Berarti mungkin dia tahu bagaimana cara membuat gedung yang tinggi misalnya. Nah, yang terakhir adalah yang menarik, lalu ada kepotong nih ceritanya. Ya, itu bikin kejutan ya. Bersambung kayak Hania tadi ada kejutan di akhir ceritanya.
sampai habis. Nah, ini Kak Dia ulang lagi ya, karena kita udah mencapai jam yang sudah seharusnya selesai. Ini slide terakhir. Apa sih yang harus diperhatikan kalau begitu? Ya, yang pertama itu tema. Ya, tema dulu kita kalau mau bercerita, kita tentukan dulu saya mau cerita tentang apa ya. Oh, tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang cinta, atau yang lainnya gitu. Ini ceritanya tentang persahabatan nih gitu, atau tentang keluarga kalau tadi yang diceritain sama Hania. Kemudian tokohnya siapa? Oh, keluarga ayam atau keluarga siapa ya? Keluarga Pak Iwan misalnya gitu ya. Kemudian sinopsisnya itu tadi, ceritanya apa ya? Oh, ceritanya si ayam ini aja bertelur misalnya. Bertelurnya malam-malam misalnya gitu. Terus si induknya itu kelaparan cari-cari makanan. Nah, kayak gitu. Jadi cukup segitu saja. Nanti kemudian di breakdown atau disusunkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setting, lokasinya di mana silakan ditentukan. Kalau ayam bertelur di mana? Di kandang lah ya. Kemudian alurnya, maju, mundur, campuran, ini biasanya mengalir ya. Kalau alur itu mengalir sesuai dengan apa yang ingin kalian ceritakan gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah si penceritanya, yaitu kamu sendiri. Atau ayah, bunda, kakak, tante, om, dan sebagainya. Itu juga paling penting diperhatikan. Karena apa? Kalau ceritanya lemes-lemes aja, ya nggak menarik. Mau ceritanya bagus, tetap aja nggak menarik gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan jangan lupa ilmu yang sudah dipelajari di batch kemarin itu harus diterapkan. Bicara yang sopan, ramah, tersenyum, ya kan? Dan runut gitu ya. Jadi tidak lupa gitu. Tidak lupa kalau ada yang harus diingat-ingat nih, apa yang harus diingat-ingat. Oh ya, ramah, sopan. Kemudian ceritanya itu yang menarik gitu. Apa sih cerita yang menarik? Nah, cerita yang menarik ini adalah cerita yang sudah terstruktur seperti ini, tersusun seperti ini. Jadi jelas. Oh iya ya, kalau aku ceritanya maju mundur, orang mana ngerti, bingung. Ini siapa sih gitu. Jadi diceritain dulu nih, ada tokoh nih, ada namanya ini kan. Tadi kan Hania cerita ya ada 7 anak kembar, ya kan? Ada 7 anak kembar, kemudian dia diasuh sama ini. Nah, itu memperkenalkan tokoh, ya. Jadi sudah baik sekali tadi Hania menceritakan di awal. Oke, dari Kadiah itu saja. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum kita menutup sesi kita pada kali ini, silakan. Ada yang mungkin masih, Kak, yang itu nama artinya apa sih, Kak, misalnya? Silakan. Yo, bertanya. Yang belum mengerti. Oke, tadi Aisyah izin dulu ya. Izin katanya Aisyah. Live. Ania. Ayo, silakan. Ayo, Hesti, Bu Ana, Iwan, Rio. Ada yang belum dimengerti? Ya, Kadri, sekarang kita yang bertanya nih sebelum kita tutup nih. Kalau gitu tadi tokoh-tokoh yang sudah dimainkan, yang paling mudah diperankan itu tokoh yang mana menurut kalian? Menurut aku yang paling mudah dimainkan itu Hesti. Karena? Karena apa? Kenapa Hesti? Karena kayaknya dialognya sedikit ya. Sebenarnya belum dieksplor. Kan Hesti itu ceriwis kan? Ceriwis dan suka melukis. Berarti jadi harusnya dia lebih bawel gitu ya. Lebih bawel dan dia cerita tentang karya-karya lukisan dia gitu. Kayak misalnya dia pamer nih sama si Rio gitu ya.
sama Jagat nih, dia pamer nih kalau, Jagat, wah kebetulan nih kamu di sini. Aku punya lukisan baru loh. Nah sekarang ini aku dapat inspirasi dari donatnya Bu Maimunah. Aku nanti akan menggambar donat yang sangat-sangat terlihat lezat. Nah kayak gitu. Gitu, jadi explore nggak apa-apa kan, kita tadi kan masih mendadak ya. Mendadak aja kalian semuanya bisa, hebat semua. Jadi itu jadinya dari situ, dari kita sudah menentukan topik lagi, tokoh, nama tokoh ya, dan karakter ya, si ini jadi siapa, orangnya kayak gimana, sifatnya seperti apa gitu. Dari situ kita bisa mengembangkan cerita ya, mengembangkan cerita yang kita pengenin gitu. Jadi supaya lebih tertarik lagi, lebih detail lagi gitu. Nah, ini baru secara gambaran umum. Tapi dari sini kalian sudah bisa membuat cerita sendiri dan sudah bisa kalau misalnya ada buku cerita, kalian sudah bisa membayangkan, oh iya, sambil dibayangkan, sambil diingat, oh ini tokohnya si ini nih, oh dia karakternya begini, tanpa harus dikasih tahu oleh tertulis di dalam cerita, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata si Kelinci ini begini tokohnya, oh ternyata Pak Harun itu seperti ini gitu. Dalam cerita itu dia diam saja, tapi dia ternyata berpikir. Gitu ya. Dengan demikian kalian bisa mempelajari banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup atau nilai-nilai kehidupan dari buku-buku cerita yang kalian baca ya. Ceritanya begitu. Oke. Bagaimana? Lebih tertarik baca buku cerita ya sekarang ya? Atau apapun, kalaupun game juga begitu. Game juga jadi tahu, oh aku pilih yang ini aja deh karena dia jagoan nih, gitu kan? Kalau aku nonton film. Ya, nonton film apalagi, film sudah jelas ceritanya. Kalau game kan ceritanya juga sebenarnya kita yang ngebangun ya. Kita yang bikin ceritanya bahwa ini dia kemudian menjadi leader, kemudian dia membawa pasukannya menuju ke wilayah di sebelah mana gitu kan. Kemudian dia harus menembak musuhnya dalam jarak berapa gitu kan. Gitu, atau misalnya balap-balapan mobil misalnya. Alvaro sukanya itu ya orang ya terang-terangan ya. Kalau Alvaro. Ya kan Alvaro ya? Kalau Hania suka main game juga nggak Hania? Iya. Ya. Oh iya, kenapa aku baru balik nih? Kamu suka main game juga nggak Hania? Suka, saya suka main game horor. Oh, game horor tuh. Ada cerita lagi tuh dalam game horor tuh. Tokohnya siapa? Tempat horor tuh di mana sih tempat horor? Menurut aku yang paling serem sih di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Berarti settingnya itu ada di rumah sakit. Tokohnya siapa aja Hania? Kalau di horor di game horor? Kalau di game horor itu tokohnya biasanya ada pemain utamanya yang kita mainin. Itu biasanya gimana ya ngomongnya? Atau dokter? Oh, gimana cara ngomongnya? Protagonis, Oh, ya kan? Protagonis. Ya, ada antagonis, ada protagonis. Habis itu ada deuteragonisnya sama ada antagonisnya. Jadi yang deuteragonis itu biasanya monsternya yang misalnya kebunuh ngapain gitu. Oh, terus jagoannya protagonisnya dia apa? Dia siapa? Protagonisnya kalau nggak salah waktu itu tuh pasien juga yang punya penyakit asma. Oh, jadi bisa jadi nggak selalu dokter atau perawat ya yang jadi protagonis ya, ternyata enggak juga diambil. Kalau di game itu kalau nggak salah dokternya yang jadi antagonisnya deh. Oh, malah gitu ya. Oh, iya. Jadi gitu, Mas Jagat juga begitu ya. Siapa yang jagoannya, siapa yang antagonis dan protagonisnya di dalam game yang kamu mainin? Nah, Alvaro juga. Alvaro biasa jagoannya siapa sih Alvaro?
Jagoan apa? Jagoan kamu kalau main game? Kalau main game siapa jagoan kamu? Emang gamenya apa sih? Main ini ya, main catur ya. Kalau main game kan ada musuhnya ya, Alvaro ya. Ada musuhnya, ada jagoannya kan. Kamu mainnya yang jagoannya apa yang musuhnya? Maksudnya Kamu main yang musuhnya. Kamu jadi musuhnya dong berarti ya, bukan jadi jagoannya ya. Iya, Alvaro harus ini ya, Alvaro harus kenal dong sama jagoan-jagoannya itu siapa aja ya gitu. Nah, musuhnya siapa aja. Nanti kalau tahu-tahu ada musuh nggak dikenal, terus nggak ditembak dong. Apa putus-putus? paling sering Paling sering apa? jagoan. Paling sering jadi jagoan. Terus? Putus-putus ya? Ya, Faro. Oke, kalau jagat apa jagat? Kamu jagoannya siapa jagat? Pasti nggak ada jagoannya ya, soalnya kan mainnya tuh ya semuanya sama aja gitu loh. Tinggal orangnya aja mainnya kayak gimana, lebih jago apa gimana. Masing-masing playernya aja sih. Tapi milih kan? Ada beberapa tokoh kan di situ ya? Iya, cuma nggak ada efek ke gamenya sih, cuma milih karakternya doang, kayak mau pakai siapa mungkin. Karena dia yang satu dia jago tembak, yang satu jago ngebom, yang satu lagi jago strategi gitu kan. Biasanya di tiap-tiap tokoh itu dia udah dikasih karakter, udah settingan gitu ya. Tinggal kita pilih yang mana. Gitu ya, Jagat ya? Oh iya. Nah, ya seperti itu. Jadi di dunia game itu juga ada ceritanya di situ. Nah, dari situ kita juga tahu tuh apa yang bisa kita pelajari ya. Jadi kalau main game nggak cuma main doang, tapi juga kita melatih kita berpikir kreatif, ya kan? Apa yang bisa kita ambil nilai yang baik dari tokoh-tokoh yang dimainkan, itu yang kita adopsi. Kalau yang nggak baik nggak usah. Oke, Kak Adri, aku kayaknya cukup segitu hari ini. Ini yang berhak mendapatkan? Oh iya, yang berhak mendapatkan siapa ya? Yang perempuannya, tapi ini jepitan ya. Kalau dikasih Hania, dia pakai di mana ngomong-ngomong? Hania di rumah suka pakai? Hania suka pakai jepitan nggak di rumah Hania? Suaranya? Masih di mute, nak. Ya, aku biasanya pakai kunciran, tapi kalau jepitan juga pakai sih kadang-kadang. Punya adik kan? Punya adik perempuan nggak? Ya mungkin saudara atau... Aku soalnya mau kasih ke Hania nih, hadiahnya nih. Buat Hania nih. Terus, untuk yang laki-laki, wih, cakep banget Hania. Itu kayaknya bisa juga deh buat di jilbab deh. Mana ya? Silau. Selamat ya Hania ya. Selamat. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, yang cowok nih, Kak bingung deh. Cowok siapa, Kak? Cowok siapa ya? Ini sling bag Dino, cocok buat naruh uang-uang lebaran di sini. Aduh, ya ampun. Gimana dong? Aku cari yang paling aktif aja ya tadi ya. Gitu, kalau gitu aku pilih Nayo. Ayo. Oh, Nayo, mantap. Nayo, selamat Nayo. Selamat, Nayo. Nah, untuk bukunya nanti akan Kak Dia kasih ke semuanya. Jadi tenang aja. Dapat buku storybook. Buku semuanya ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat apa yang udah Kak Dia sharing ya. Jangan lupa kita masih punya pertemuan yang ketiga tentang reportase. Jadi kalian nanti akan belajar jadi jurnalis cilik. Kita akan ada Wow, seru banget. Tanggal 23 ya? Nah, insya Allah. 23.
Nah, nanti kita tunggu aja flyer berikutnya. Oke? Oke, baik. Alhamdulillah adik-adik semua. Demikian acara kita yang kita telah lalui bersama dengan seru dan menyenangkan. Akhirnya Kak Adri sebagai pembawa acara pada sore kali ini menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Insya Allah kita akan bertemu di series ketiga. Tanggal 23 Mei, insya Allah ya. Siapkan diri kalian. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipotong nggak? Oh iya, Foto kita dulu. foto dulu. Tadi sama Aisyah belum difoto ya. Iya, Mama Aisyah ya. Ayo kita foto dulu. Udah belum? Gayanya gimana? Gayanya gimana? Faru gimana gayanya? Gini. Gini ya gayanya ya? Oke. Ya, semuanya gini dong tangannya. Ayo. Tangannya diangkat ke atas, yes. Ah ya gitu. Yes. Bisa pakai handphone. Oh, disandarin dulu handphonenya dong. Bisa nggak? Oke. Sudah. Oke, Satu. mantap nih. 2. Dah, Alvaro kemana kau? Faru jangan hilang. Ya. 1, Tangannya ke atas. Faru. 2, 3. Oke. Udah. Mantap. Ya, dadah. Dadah semua.